범생이 새끼야. 어? Halo 여러분, annyeonghaseyo. Drama series yang akan menemani kegabutan kalian kali ini berjudul One High Class Heroes. Sebuah drama yang diangkat dari karya webtoon populer dengan berjudul One. Mengisahkan tentang seorang murid pendiam alias culun yang tidak sengaja terlibat dengan para pembuli di sekolah. Awalnya dia hanya diam saja ketika dibully. Namun suatu hari, ia pun memberanikan diri untuk melawan para perundung karena sudah muak dengan mereka. Yang tidak disangka-sangka, ternyata ia malah mempunyai bakat berkelahi dan bahkan bisa mengalahkan semua pembuli yang ada di sekolahnya. Gimana yorobun? Ceritanya seru kan? Biar nggak tambah penisirin, mari langsung saja kita simak ke alur drakornya. Dan ini dia One High Class Heroes. Kisah dimulai dengan seorang murid lugu yang baru saja pindah ke sekolah menengah. Dia bernama Kim Yoo-gyum. Walaupun terlihat pendiam, nyatanya dia adalah salah satu siswa dengan prestasi terbaik di Korea. Entah kenapa, Yoo-gyum pindah ke sekolah menengah ini. Padahal sebelumnya ia bersekolah di sekolah elit tempatnya para orang-orang kaya. Yap, Yoo-gyum ini berasal dari keluarga konglomerat alias anak ewong sugih guys. Namun, bukan berarti karena anaknya orang kaya, hidup Yoo-gyum jadi ayem tentrem lan kepena. Dia malah terlihat sangat stres karena selalu dituntut oleh ayahnya untuk menjadi anak yang pintar dan selalu juara satu. Tidak ada jam istirahat untuknya. Pagi-pagi ia harus berangkat ke sekolah. Pulang sekolah, dia langsung les tambahan sampai malam. Dan semua kegiatan belajar ini setiap hari ia lakukan untuk memuaskan hati ayahnya. Sampai-sampai kalau ada salah satu nilai sekolahnya yang jatuh sedikit saja, ayahnya pasti marah dan langsung menonyor-nonyor kepala Yoo-gyum. 김혜경, 왜 자꾸 같은 함정에 빠지는 거냐? 왜? 또 틀리네. 집중 안 할래? Karena tekanan mental yang diberikan oleh ayahnya itu, alhasil Yoo-gyum pun tidak bisa menikmati masa-masa sekolahnya dan jadi terlihat seperti murid cupu yang pendiam. Ketika ia baru pindah ke sekolah ini saja, Yoo-gyum langsung mendapatkan perundungan dari seorang murid sok jago yang bernama Choi Hong-il. Saat itu Yoo-gyum sebenarnya berusaha melawan, namun sayangnya karena ia memang gak bisa gelut, Yoo-gyum pun terpaksa harus terima begitu saja saat dipukuli olehnya. Namun ketika si Hong-il ini mengambil barang berharga milik Yoo-gyum, yakni sebuah Walkman yang selalu saja ia bawa kemana-mana, tiba-tiba saja suasananya pun berubah. Yang awalnya Yoo-gyum seperti murid cupu dan tidak bisa apa-apa, seketika ia langsung memasang wajah serius dan memintanya secara baik-baik agar Hong-il mau mengembalikan Walkman-nya. Namun Hong-il dengan songongnya menolak dan malah menonyor-nonyor endas Yoo-gyum seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Tentu saja tonyoran itu pun membuat Yoo-gyum semakin emosi dan muak sampai tiba-tiba ya, si culun Yoo-gyum ternyata bisa mengalahkan Hong-il. 내가 중요한 물건이라고 했잖아. Dan setelah pertarungan tersebut, saat hendak pulang sekolah, seorang murid lainnya tiba-tiba saja sok akrab dengan Yoo-gyum. Murid yang juga terlihat culun ini bernama Kang Yoon-gi. Entah kenapa dia tiba-tiba sok akrab dan mengatakan, besok mau gelut lagi nggak cuy? Yap, ternyata si Yoon-gi ini hendak memberitahukan kalau Yoo-gyum sudah mengalahkan Hong-il. Besok-besok pasti temannya yang tidak terima akan mencoba membalas dendam kepadanya. Namun terang saja, Yoo-gyum tidak menggubris ucapan Yoon-gi karena dia datang ke sekolah untuk belajar dan bukan untuk gelut. 나는 싸울 생각 없어. 잘 가, 김우겸.
Dan ketika sampai di rumah, lagi-lagi belum sempat istirahat, Yugyum sudah dipaksa oleh ayahnya untuk langsung belajar. Memang sangat kebangetan bapaknya ini kok. Dasar botak. Namun karena tidak mau jadi anak durhaka, Yugyum pun selalu mengiyakan perintah ayahnya itu. Ibunya juga tidak bisa membelanya, walaupun ia sebenarnya kasihan dengan Yugyum. Sampai ketika sedang belajar, tiba-tiba saja Yugyum malah melihat sosok abangnya ketika ia memberikan Walkman tersebut kepadanya. Iya, Walkman ini adalah peninggalan abangnya yang sudah meninggal. Itulah alasannya kenapa barang tersebut sangat berharga bagi Yugyum. 들어봐. 형. Sampai keesokan harinya, benar saja, ketika Yugyum sampai di sekolah, si Hong Il ini langsung mendatanginya dan langsung menantangnya lagi. Kali ini ia membawa seorang murid paling jago di kelas 1 untuk melawan Yugyum. Murid tersebut bernama Kim Sung Jun. Awalnya, Yugyum tidak menggubris tantangan tersebut karena tidak ada niatan untuk gelut. Namun saat si Sung Jun ini melayangkan pukulannya, tiba-tiba saja 이 친구가 먼저 내고. 왜 여기서 뭐해? Iya, setelah pergelutan dipending, Yoongi yang masih sok akrab dengannya pun lantas nyerocos terus dan malah memberi saran kepadanya agar ia bisa menang melawan Sung Jun di pertarungan selanjutnya. Entah Yoongi ini cuma jago teori doang atau gimana, tapi dia mengatakan kalau besok Yugyum jangan sampai adu pukul dengan Sung Jun, tapi harus adu gulat supaya bisa menang. Rupa-rupanya Yoongi tahu kelemahan Sung Jun dan entah bagaimana caranya dia bisa dengan pedenya mengira kalau Yugyum pasti akan menang melawan Sung Jun. Sampai tidak lama kemudian, ternyata benar. Sung Jun dan kawan-kawannya masih hendak menantang Yugyum dengan mencuri Walkman miliknya. Yugyum terpaksa meladeni tantangan mereka karena barang berharganya dicuri. Ditemani oleh Yoongi, mereka pun akhirnya sampai di sebuah lokasi untuk berduel. Tentu saja karena merasa yang terkuat di kelas 1, Sung Jun pun meremehkan Yugyum dan langsung melancarkan beberapa pukulan. 이제 할 마음이 생겼어? Merasa ia tidak pernah punya salah kepada mereka, Yugyum mencoba untuk meminta baik-baik barang berharga miliknya. Namun si Sung Jun yang sok ini tidak peduli sama sekali dan terus saja memberikan beberapa pukulan sampai membuat Yugyum babak belur. Karena tidak terima dipukuli, ia pun mencoba membalas beberapa pukulan ke arah Sung Jun. Tapi ternyata tidak ada satu pukulan yang masuk dan malah ia semakin babak belur. Sampai tidak lama kemudian, ketika Yugyum sudah bonyok sebonyok-bonyoknya, mereka tidak menyangka kalau Yugyum malah semakin semangat dan merapatkan tinjunya. Walaupun masih tetap bonyok, rupa-rupanya di tengah-tengah pertarungan, Yugyum sedikit demi sedikit belajar cara bertarung dan mengevaluasi setiap gerakan Sung Jun. Sampai beberapa menit kemudian, ketika sudah hafal dengan gaya bertarungnya, Yugyum yang teringat pesan Yoongi kalau ia harus bertarung dengan metode gulat, langsung menerapkan metode tersebut, membanting Sung Jun dari tangga, dan akhirnya ia pun berhasil mengalahkan si terkuat di kelas 1. 타이밍이다. Dan setelah pertarungan tersebut, Yoongi yang masih nempel dengan Yugyum lantas terus saja mengatakan kalau ternyata penglihatannya selama ini tidak salah, kalau Yugyum memang punya bakat bertarung yang cukup hebat. Ia mengatakannya dengan sangat pede, seolah-olah ia juga seorang petarung yang cukup hebat. Sambil terus menempel, Yoongi pun memberikan sebuah krim untuk menyamarkan bekas lukanya, yang dimana tentu saja akan sangat berbahaya jika orang tuanya tahu kalau ia telah berkelahi di sekolah. Namun ternyata Yugyum cukup tenang saat ditanya oleh ayahnya dan mengatakan kalau penyebab memarnya tersebut karena tidak sengaja terkena bola basket. 너 오늘 학원 왜 늦었어? 잘 할 수 있어요, 아빠. Sampai keesokan harinya setelah kalah dari Yugyum, si Sung Jun dan kawan-kawannya ternyata dihajar habis-habisan oleh sang senior anak kelas 2. Mereka adalah kelompok pembuli dari kelas 2 yang selama ini satu grup dengan Sung Jun. Ada Ji Hyuk selaku pemimpin mereka. Ji Hyuk ini tidak terima dengan kekalahan Sung Jun yang katanya jagoan di kelas 1.
Karena tidak ingin kelompoknya dipermalukan, ia pun meminta Sung Jun dan kawan-kawan untuk melakukan pembalasan licik, yakni dengan diam-diam memukul kepala Yoo Gyum sampai sekarat. Tentu saja, karena takut dengan Ji Hyuk, akhirnya Sung Jun pun melakukan semua perintahnya. 앞장서 새끼야. Namun setelah berhasil memukul kepala Yoo Gyum, saat melihatnya dilarikan ke rumah sakit, ternyata Sung Jun nampak agak sedikit menyesal. Ia kepikiran dengan kondisi Yoo Gyum, apakah selamat atau tidak. Dan beruntungnya, ternyata ia baik-baik saja. Karena tidak ingin kedua orang tuanya tahu kalau Yoo Gyum terlibat perkelahian, Yoon Gi pun lantas membuat alasan kepada ayahnya kalau Yoo Gyum tadi hanya tidak sengaja terjatuh dari tangga dan membuat kepalanya terluka. Ya, walaupun alasannya terkesan terlalu maksa, tapi nyatanya ayahnya itu percaya-percaya saja. Dan benar saja, sesampainya di rumah, ibunya yang sangat mengkhawatirkannya pun meminta Yoo Gyum untuk tidak usah masuk sekolah dulu sampai lukanya sembuh. Namun karena Yoo Gyum takut dengan ayahnya, ia pun menolak permintaan ibunya itu. Tapi penolakan tersebut tiba-tiba saja malah membuat ibunya tantrum. Ternyata hubungan mereka selama ini agak renggang dan ibunya merasa kalau Yoo Gyum membenci dirinya. Ya, penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena abangnya yang sudah tewas. Entah apa sebenarnya penyebab saudara Yoo Gyum tewas. Yang jelas, sebagai ibu, ia merasa bersalah dan menganggap kalau tewasnya saudara Yoo Gyum adalah karena salahnya. 너 지금 엄마 원망하니? Hingga sampai keesokan harinya, ketika Yoo Gyum kembali ke sekolah, tiba-tiba saja Ji Hyuk dan kelompoknya langsung mendatanginya untuk mengeroyok. Melihat Yoo Gyum yang akan dikeroyok, Yoon Gi lagi-lagi nimbrung dan berusaha menghentikan pertarungan tak adil tersebut dengan cengengesan. Yoon Gi pun meminta Ji Hyuk untuk segera pergi dari sana atau ia akan melaporkannya kepada wali kelas. Santai sekali si Yoon Gi ini. Sampai saat jam istirahat pertama, Ji Hyuk yang tidak ingin melepaskan Yoo Gyum pun membawa mereka ke atap untuk menghajarnya. 네가 잘못했지. 죄송합니다. Di sana ia diminta untuk meminta maaf kepada Sung Jun dan harus mau menjadi kacung mereka. Karena tidak ingin memperpanjang masalah, Yoo Gyum pun menuruti semua perintahnya. Sampai pada akhirnya, Ji Hyuk malah meminta Sung Jun untuk menghajar Yoo Gyum di hadapan mereka. Namun, karena merasa masih punya harga diri sebagai seorang pria, Sung Jun lantas menolak perintah Ji Hyuk dan malah ia yang dihajar habis-habisan oleh mereka hingga tiba-tiba. 잊었어. Ya, tiba-tiba saja Yoo Gyum memutuskan untuk melawan Ji Hyuk dan berduel dengannya. Ternyata setelah dicoba, rupa-rupanya si Ji Hyuk ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Yoo Gyum yang amatiran. Pukulan demi pukulan berhasil mendarat telak di wajah Ji Hyuk sampai membuatnya babak belur. Namun saat yang bersamaan, si Ji Hyuk ini ternyata licik dan hanya bisa bertarung menggunakan alat. Dengan rotan andalannya, Ji Hyuk pun akhirnya mulai mendominasi pertarungan. Yoo Gyum dibuat kerepotan karena harus bertarung dengan tangan kosong. Namun karena tidak ingin menyerah, setelah mengevaluasi cara bertarung Ji Hyuk, Yoo Gyum yang sudah bisa beradaptasi dengan serangannya pun akhirnya bisa mengalahkan Ji Hyuk si murid terkuat di kelas 2. Dan tidak lama kemudian, ketika Yoo Gyum hendak kembali ke kelasnya, tiba-tiba saja ada seorang murid yang sok baik kepadanya dan membantunya untuk menuju ke kelas. Yoo Gyum pun heran, sopo meneh jane bocah iki. Yang rupa-rupanya, siswa ini adalah murid terkuat di kelas 3. Dia berpura-pura membantu Yoo Gyum yang masih terluka setelah beberapa saat lalu si Ji Hyuk melapor kepadanya kalau ia sudah dikalahkan oleh seorang murid baru di kelas 1. Dia bernama Sung Sik. Namun hari itu, Sung Sik tidak datang untuk membalas Yoo Gyum. Ia hanya datang untuk menyapa dan melihat sosok Yoo Gyum yang telah mengalahkan Sung Jun dan juga Ji Hyuk anak buahnya. 어이 친구. 여기서 할까? 김호겸 늦었다.
Setelah tidak jadi gelut, Yugyum langsung dibawa oleh ayahnya ke tempat tukang jahit langganan mereka untuk membuat satu setelan. Setelan itu dibuat untuk menghadiri acara ulang tahun kakeknya. Ini dia sosok kakek Yugyum. Kita panggil saja Mbah Parjo. Pada hari itu, semua keluarga besar Yugyum datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Mbah Parjo. Mereka tidak bisa menolak karena ternyata Mbah ini adalah investor utama di semua perusahaan anak-anak, keponakan sampai cucu-cucunya. Iya, kalau ada yang berani menantang ucapannya sedikit saja, Mbah Parjo ini tidak segan-segan menarik semua uangnya yang pasti akan membuat mereka bangkrut. Sebagai cucu kesayangan, Yugyum pun sangat dimanja oleh Mbah Parjo. Apapun yang dia minta pasti akan diberi. Bahkan orang tuanya saja tidak begitu dimanja seperti dirinya. Namun, pada hari itu ada satu masalah yang membuat Mbah Parjo jadi kepikiran, yakni tentang Yugyum yang saat ini bersekolah di sekolah yang biasa-biasa saja, alias bukan sekolah elit seperti yang ia inginkan. Mbah Parjo yang egois pun meminta Yugyum untuk segera pindah sekolah ke sekolah elit demi harga dirinya. Namun, dengan tersenyum Yugyum menolak karena dia sudah nyaman dan menemukan kesenangan baru di sekolahnya saat ini selain belajar, yakni gelut. Ternyata si Yugyum jadi ketagihan gelut guys. Tentu saja mendengar cucunya itu menolak, seketika Mbah Parjo pun kesal dan lantas memintanya untuk meminum ciu alias alkohol untuk menemani dirinya. Pancen gendeng iki Mbah Parjo kok. Cucunya yang di bawah umur malah dipaksa untuk ngombe ciu. Dan alhasil, setelah meneguk satu cangkir penuh ciu, Yugyum pun langsung sempoyongan, berhalusinasi tentang sosok abangnya dan langsung nyemplung ke kolam renang. 이런 병신 같은 새끼. 아버님, Karena kesal, frustasi dengan keluarganya yang terus saja memaksanya untuk menjadi pintar, Yugyum pun mencoba melampiaskan kekesalan tersebut dan langsung menantang duel Sung Sik. Yoongi yang mengetahui betul kalau kondisi Yugyum belum sembuh total, lantas berusaha melarangnya. Namun tetap saja ia ngeyel dan langsung menghampiri Sung Sik. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Yugyum membalas perbuatan Sung Sik waktu lalu dengan menuangkan minuman dan melemparkan botol tersebut ke endasnya. 네가 나한테 싸움 안 걸까 봐. Setelah memancing pergelutan, Sung Sik membawa Yugyum dan Yoongi ke markas mereka untuk memulai duel. Awalnya Sung Sik masih memberikan tawaran jika tidak ingin babak belur, maka Yugyum harus mau menjadi anak buahnya. Namun tentu saja Yugyum menolak tawaran tersebut dan lebih memilih adu jotos dengannya. Jotosan demi jotosan coba Yugyum lancarkan sekuat tenaga. Tapi rupa-rupanya Sung Sik ini cukup hebat dan malah membuat Yugyum kewalahan. Sampai-sampai ia pun berakhir pingsan saat baru beberapa menit duel tersebut dimulai. Ya, rupa-rupanya kali ini Yugyum tidak bisa mengimbangi si terkuat di kelas 3. Melihat Yugyum yang sudah terkapar, Sung Sik yang belum puas pun menantang Yoongi untuk mau melanjutkan duel dengannya. Siapa sangka, Yoongi yang terlihat seperti murid culun lain menyanggupi tantangan tersebut dengan sangat pedenya. Entah memang Yoongi ini sebenarnya jago gelut atau tidak, tapi ketika ia sudah mengepal tinjunya, tiba-tiba saja Yugyum yang tadi sudah pingsan malah terbangun dan kembali menantang Sung Sik. Pergelutan ronde kedua pun kembali dimulai dengan Yugyum yang akhirnya bisa mengkonter semua serangan Sung Sik. Namun sayangnya ketika Yugyum sudah hampir bisa mengalahkannya, tiba-tiba saja temannya si terkuat nomor 2 di kelas 3 pun mencoba bermain licik menyerang Yugyum dari belakang. Dengan terpaksa, Yoongi yang awalnya hanya ingin menjadi penonton pun akhirnya memperlihatkan kemampuan bertarungnya dan menghajar si terkuat nomor 2 sampai akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Sung Sik, si terkuat di kelas 3. 팬 서비스.
Sementara itu di sisi lain, ibu Yugyum yang masih merasa bersalah dengan tewasnya salah satu putranya lantas mencoba untuk memberanikan diri membuka kamarnya. Ternyata ibu Yugyum merasa bersalah karena dahulu putranya pernah beberapa kali meminta tolong kepadanya untuk membiarkannya istirahat sebentar dari belajar. Ya, rupa-rupanya ternyata abang Yugyum tewas karena Bundir tidak tahan dengan tekanan dari ayahnya yang juga memaksanya untuk menjadi murid yang pintar. Dari sinilah ia pun merasa bersalah karena dahulu tidak mau mendengarkan permintaan putranya itu. Dan beberapa hari kemudian setelah ketagihan gelut, Yugyum diam-diam mulai melatih tubuhnya. Selain kondisi fisik yang berubah, ternyata sifat Yugyum juga berubah. Kini ia tidak diam saja dan berani melawan guru lesnya saat kepalanya ditonyor-tonyor. Karena kejadian itu, ayahnya pun marah kepadanya sebab kini ia berani melawan. Namun Yugyum tidak terlalu memperdulikan repetan ayahnya itu dan langsung pergi menemui Yoongi. Di sana awalnya Yugyum hanya ingin menghilangkan rasa kesalnya. Namun tiba-tiba saja Yoongi malah mengusulkan sebuah ide yang membuat Yugyum semakin kesal. Yakni Yoongi memintanya untuk mau membuat tim duo dan memburu para pembuli yang ada di sekolah-sekolah lain. Yoongi pun menunjukkan sebuah video perundungan di sekolah lamanya yang dilakukan oleh seorang anak konglomerat. Dan bahkan kasusnya itu selalu ditutup hanya karena ayahnya yang mempunyai jabatan yang cukup tinggi. Namun setelah ditunjukkan video tersebut tetap saja Yugyum menolak. Padahal ia sendiri juga tahu kalau perbuatannya itu pasti akan membantu murid-murid yang lemah. 너 좋아하잖아. Sampai keesokan malamnya, di sebuah acara besar tempat berkumpulnya para konglomerat, ayahnya pun mencoba mengenalkan Yugyum kepada semua orang yang ada di sana untuk mendapatkan koneksi. Awalnya, rencana berjalan lancar, sampai tiba-tiba Yugyum melihat salah seorang perundung yang tadi diperlihatkan oleh Yoongi berkeliaran di depan matanya dengan bebasnya. Padahal, sudah memakan banyak korban. Mengetahui kalau sepertinya memang hukum tak berlaku adil bagi orang lemah, Yugyum pun langsung mempermalukan si perundung Namhyup dengan mengumbar kasus perundungannya di hadapan semua orang. 끔찍합니다. 김의겸. Dan tentu saja, setelah mengetahui Yugyum berani mempermalukan keluarga tersohor, ayahnya pun murka dan langsung mengamplengnya. Ia marah karena perbuatan Yugyum bisa mengancam keluarga mereka kehilangan kesempatan untuk mempunyai koneksi dari orang-orang kaya. Namun Yugyum tidak diam saja. Ia lantas membantah ayahnya dan mengatakan kalau ia tidak mau menjadi seperti mereka yang terkenal pintar dan kaya, namun di belakang sebenarnya mereka adalah seorang penjahat. Terlebih lagi, Yugyum pun akhirnya menolak untuk terus belajar karena tidak mau berakhir seperti abangnya yang tewas bundir karena terlalu frustasi untuk memenuhi ekspektasi dan keinginan ayahnya. Dan berakhir, Yugyum pun setuju dengan ide Yoongi untuk memburu para pembuli di sekolah. 잡으러 가자. Dan setelah beberapa hari kemudian, ternyata kejahatan Namhyup, si anak konglomerat, masih saja terus berlanjut. Bahkan sampai memakan korban dan beberapa dari mereka yang tidak tahan memutuskan untuk bundir. Dan di saat itulah ketika Namhyup dan kawan-kawannya sedang melakukan pembulian yang sudah kelewat batas. Dari kejauhan terlihat dua pahlawan bertopeng datang untuk menghentikan mereka. Iya, Yugyum dan Yoongi menggunakan topeng untuk menutupi identitas mereka sembari memburu para pembuli di sekolah. Yugyum dan Yoongi pun langsung menghajar satu persatu dari para pembuli, memberi pelajaran kepada mereka. Yoongi melawan beberapa cecenguk sambil cengengesan dan menikmati pertarungan tersebut. Sementara itu, Yugyum melawan si Namhyup yang walaupun agak sedikit kesulitan, namun ia masih bisa mengimbanginya. Dengan kemampuan analisisnya, Yugyum mempelajari setiap gerakan Namhyup dan lantas mengkopinya. Sampai setelah beberapa menit pertarungan berlangsung, akhirnya mereka pun bisa mengalahkan Namhyup, si pembuli anak konglomerat. 일어나. 팬서비스다.
Dan begitu Namhyup sudah tumbang, Yoongi yang masih cengengesan lantas meminta Namhyup untuk meminta maaf kepada si korban pembuliannya. Sambil direkam oleh Yugyeom, Namhyup yang sudah bonyok pun lantas meminta maaf kepadanya. Namun karena Yoongi tidak puas dengan permintaan maaf tersebut, dia malah menghasut si korban pembulian untuk mau membalas perbuatan Namhyup dengan memukulnya sampai puas. Tentu saja ia pun termakan hasutan tersebut dan langsung menyepak wajah si Namhyup. 용서할 수 있겠어? 미안하다. 굿. 데뷔 성공을 축하한다. Setelah pertarungan itu, Yoongi yang sudah mengalahkan si Namhyup pun pergi ke sebuah rumah sakit. Di sana ia menunjukkan video itu kepada adiknya yang kini sedang dirawat dan koma. Rupa-rupanya alasan Yoongi memburu para pembuli di sekolah adalah untuk membalaskan dendam karena mereka telah membuat adiknya ini sampai koma sekian lama. Itulah kenapa setelah ia melihat Yugyeom ternyata mempunyai bakat bertarung dan juga membenci para pembuli, Yoongi pun langsung mengajaknya untuk membuat tim duo demi bisa membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah membuat adiknya koma. 내가 싹 다 무릎 꿇릴 거야. Sampai keesokan harinya di sekolah, ternyata Sung Jun kini sudah tobat dan tidak mau lagi ikut-ikutan menjadi pembuli di bawah kaki Sung Sik. Hong Il dan Lee Jin Woo yang takut dengan Sung Sik pun terus membujuknya untuk tidak berhenti. Melihat Sung Jun yang sudah tobat, Yugyeom lantas meminta mereka untuk tidak mengganggunya lagi. Namun Sung Jun malah ketus dan mengatakan kalau sikap Yugyeom kini jadi persis seperti para pembuli lainnya. 한놈 될까봐 걱정되죠. Dan di sisi lain ketika jam pelajaran akan dimulai, di kantor guru ada seorang murid pindahan baru yang nyentrik menggunakan topi sawah dan sedang dimarahi oleh Pak Kepsek. Ia diperingati untuk tidak membuat masalah atau ia tidak akan bisa sekolah lagi. Entah siapa murid baru ini, namun kedatangannya saja sudah membuat satu sekolah heboh. Apalagi ia malah langsung berurusan dengan Sung Sik karena tidak sengaja duduk di bangkunya. Dan di saat itulah pergelutan pun langsung dimulai, yang ternyata si murid baru ini rupa-rupanya jauh lebih hebat dari Sung Sik. 이거면 되나? 땡큐. Dan karena ada murid pindahan baru yang sangat hebat, Sung Sik yang dipermalukan pun lantas mencoba mengadu domba antara Yugyeom dengan si murid baru tersebut. Ia mengutus Hong Il untuk mengatakan kalau murid baru itu katanya menantang Yugyeom selaku murid terkuat di sekolah saat ini. Tentu saja Yugyeom yang mudah terpancing pun langsung menghampiri si murid baru dan mengajaknya berduel. Namun begitu sampai di atap, ternyata si murid baru ini dengan terang-terangan mengatakan dia tidak ingin berkelahi dengan siapapun. Sampai tidak lama kemudian, Yoongi yang sadar kalau ia terlalu kuat untuk menjadi lawan Yugyeom langsung menghentikannya. Entah siapa si murid baru ini, namun ekspresi Yoongi sangat ketakutan karena mengetahui kalau si murid baru ini terlalu kuat untuk mereka. 싸울 상대가 아니야. 내 말 들을. 난 싸울 생각이 없는데. Dikarenakan terlalu hebat, Yoongi yang mengenal si murid baru itu pun menceritakan siapa sebenarnya ia kepada Yugyeom. Ternyata dia bernama Lee Gul-jae, seorang murid legend yang dikenal sebagai petarung terkuat. Ya, rupa-rupanya dia adalah petarung terkuat dari sekolah yang dikhususkan untuk para berandalan. Ceritanya di Korea atau di negara-negara lainnya, ada satu sekolah yang dikhususkan untuk membina para anak-anak nakal dari preman, mantan napi, dan berandalan lainnya. Di sekolah ini mereka dipaksa untuk bertarung setiap hari tanpa henti sampai ada di antara mereka yang menang. Dan sebagai pemenangnya, mereka akan diberikan hadiah untuk bisa pindah ke sekolah biasa dan menjalani hidup sebagai manusia normal pada umumnya. Dan karena saat ini Gul-jae sekarang ada di sekolah mereka, hal tersebut pun membuktikan bahwa dia adalah pemenang sekaligus petarung terkuat dari sekolahnya para berandal. 왜 이렇게 모였어? 알고 있습니다. Namun di saat yang bersamaan, kemampuan bertarung Gul-jae pun terpaksa dibuktikan saat Sung Sik dan kawan-kawannya yang tidak terima kalah mencoba untuk mengeroyoknya.
Golje yang memang tidak ingin terlibat perkelahian lantas membawa mereka ke sebuah gang sempit agar tidak ada yang melihat. Di sana ia pun menunjukkan kemampuan gelutnya dan menghajar Sung Sik hanya dengan satu pukulan. Dan tidak disangka, ternyata Yoongi malah merekam pertarungan tersebut sebagai jaminan agar Golje mau membantunya suatu hari nanti. 한 번만 해. Sementara itu di malam harinya ketika sampai di rumah, lagi-lagi Yugyum dimarahi oleh ayahnya karena sering telat berangkat les. Ayahnya langsung mengkampleng Yugyum tanpa bertanya baik-baik terlebih dahulu. Tidak tahan dengan perlakuan ayahnya itu, ibunya pun lantas melerai dan mencoba membela Yugyum. Rupa-rupanya ibunya ini sadar kalau cara didik ayahnya itu akan membuat Yugyum menjadi anak yang salah jalan. Dan benar saja, setelah lagi-lagi dimarahi oleh ayahnya, mereka pun pergi ke sebuah lokasi di mana di tempat itu ada sekelompok murid yang sedang membuli murid lainnya. Dengan ciri khas topeng merahnya, mereka pun langsung menerjang para pembuli dan menghajar mereka habis-habisan. Para pembuli ini bahkan tidak punya kesempatan sedikit pun untuk melawan. Sampai akhirnya yang ditakutkan pun terjadi. Karena sudah sangat stres selalu dimarahi dan dipukuli ayahnya, Yugyum pun melampiaskan kemarahannya itu kepada para pembuli dan hampir saja membunuhnya. Beruntung saat itu Yoongi berhasil menghentikan kemarahan Yugyum. 야, 김무겸. Karena kejadian itu, Yoongi pun langsung memperingati Yugyum untuk tidak berlebihan walaupun yang mereka lawan adalah para pembuli. Yoongi khawatir kalau Yugyum tidak bisa mengontrol emosinya, maka suatu hari nanti ia akan menjadi si pembuli selanjutnya. Persis seperti yang dikatakan oleh Sung Joon. Namun tetap saja, Yugyum tidak mau mendengarkan karena dia merasa benar bahwa yang mereka buru selama ini adalah pembuli yang telah merugikan banyak orang. 네가 하자고 했잖아. 유치해지는 거지. Sampai tidak lama kemudian ternyata hari yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Adik Yoongi tersadar dari komanya. Yoongi sangat senang bukan main karena setelah sekian lama akhirnya adiknya itu pun bisa sehat kembali. 왜 이렇게 오래 자는 거야? Dan untuk Yugyum, lagi-lagi ia masih kena repet oleh ayahnya karena setiap hari telat les. Bahkan kali ini kemarahan ayahnya itu sudah mencapai puncaknya. Kaset Walkman milik Yugyum hendak disita. Dengan nada keras ayahnya itu pun membentak Yugyum dan meminta kaset tersebut. Namun kali ini Yugyum berani melawan ayahnya dan mengatakan mereka tidak berhak mengambil barang itu karena merekalah yang telah membunuh abangnya. Yap, sontak saja ayah dan ibunya pun terkejut karena kini Yugyum berani melawan dan mengatakan dengan lantang kalau abangnya itu tewas karena mereka. 야, 김의경. Dan untuk kesekian kalinya, demi menghilangkan stres, Yugyum dan Yoongi lagi-lagi pergi untuk memburu para pembuli. Kali ini sasaran mereka ada di sebuah lokasi di pinggiran kota. Namun ketika mereka masuk ke lokasi tersebut, tidak disangka-sangka, rupa-rupanya Yugyum dan Yoongi sudah dijebak. 이구나. 복면 쓴 또라이들. 이거 뭔가 잘못된 것 같은데. Ya, ternyata mereka sengaja dijebak untuk datang ke sana karena target mereka ini penasaran siapa sebenarnya pahlawan bertopeng yang telah mengalahkan teman-temannya. Karena sudah tidak bisa mundur lagi, Yugyum pun terpaksa duo versus squad untuk membuktikan kalau Yoongi bisa mengalahkan mereka. Pergelutan yang sangat sengit dan tidak adil pun berlangsung cukup merepotkan karena Yoongi dan Yugyum hanya menggunakan tangan kosong. Yang awalnya mereka pede bisa mengalahkan para pembuli, akhirnya malah kewalahan dan memutuskan untuk kabur dari sana. Beruntungnya, saat mereka sudah putus asa, tiba-tiba saja ada Sung Joon yang melintas dan langsung membonceng mereka. Ngeng.
Karena tidak ingin pulang dalam keadaan babak belur, Yugyum pun meminta tolong kepada Sungjun agar ia diizinkan untuk menginap di tempatnya malam ini. Walaupun awalnya Sungjun adalah musuhnya, namun karena sudah tobat, ia pun mengizinkan Yugyum untuk nginap di tempatnya. Di sana mereka berdua malah terlihat jadi sangat akrab, bisa bercanda tertawa bersama walaupun awalnya mereka adalah musuh. Yugyum juga terkejut saat mengetahui kalau Sungjun memang seorang atlet tinju yang hebat. Sampai akhirnya karena terlalu asik ngobrol dan tidak ingin pulang, ia pun mengabaikan ayahnya yang pada malam itu sudah memanggilkan guru les khusus untuknya. 조심히 가세요. Dan keesokan harinya, para pembuli yang sudah dikalahkan termasuk Namhyuk ternyata pergi melaporkan kejadian itu kepada seseorang yang bernama Choi Kisu. Dia inilah orang yang telah membuat adik Yoongi sampai koma. Mereka datang ke sana karena ingin memintanya untuk membalas perbuatan Yugyum kepada mereka. Dengan ditunjukkan kalau Yoongi lah pelakunya, si Kiso ini pun mau membantu mereka walaupun Namhyuk harus mengeluarkan bayaran yang cukup tinggi untuknya. Ya, Namhyuk dan kawan-kawannya ini takut dengan Kiso dan ia selalu memberikan uang bulanan kepadanya dengan cuma-cuma. Namun kali ini uang tersebut tidak cuma-cuma karena Kiso akan memburu Yoongi dan Yugyum sampai ke sekolah mereka. 용돈 좀 많이 줘. Dan benar saja, keesokan harinya, si Kisu langsung pergi ke sekolah Yunsong untuk memburu Yoongi dan Yugyum. Ia langsung datang dan berjumpa dengan Sungsik selaku yang terkuat di kelas 3. Kisu yang tidak ingin berlama-lama lantas meminta mereka untuk membawa Yoongi. Namun karena harga diri Sungsik terganggu, tanpa basa-basi, malah langsung menyerang Kisu. Dan disinilah kita pun mengetahui kalau si Kisu ini ternyata memang petarung yang sangat hebat. Sudah kalah dari Kisu, teman Sungsik pun langsung menjemput Yoongi untuk memberitahukan kalau ada orang yang sedang mencarinya. Ia sangat cemas karena Sungsik bisa dikalahkan dengan mudah. Dengan penasaran, Yoongi dan Yugyum pun langsung datang menemuinya. Dan alangkah terkejutnya, ternyata orang tersebut adalah Kisu yang telah membuat adiknya koma. Awalnya Yugyum langsung hendak menerjangnya, namun Yoongi melarang karena ia tahu kalau Kisu bukanlah lawan sepadan. Namun entah kenapa, Kisu ini malah mengatakan kalau ia lebih tertarik bertarung melawan Yugyum. Karena tidak ingin Yugyum terluka seperti adiknya, Yoongi pun langsung meminta Kisu untuk berduel one by one dengannya. Namun sebenarnya, dendam seperti apakah yang membuat Yoongi sampai harus berurusan dengan Kisu? Mari kita flashback sebentar. Jadi ceritanya saat Yoongi masih berada satu sekolah dengan Kisu, ia dan sahabatnya Jisung selalu dihajar oleh Kisu dan kawan-kawannya. Mereka dipalak dan dihajar karena melawan tidak mau tunduk kepada kelompok Kisu. Sampai suatu hari lagi-lagi mereka pun dihajar habis-habisan karena tidak mau memberikan setoran kepada mereka. Disinilah semuanya bermula, karena waktu itu hanya Yoongi yang mau memberikan setoran. Jisung pun ditahan oleh Kisu dan kelompoknya. Yoongi yang sedikit ketakutan pun lantas pergi meninggalkan Jisung. Namun, saat Yoongi berubah pikiran dan mencoba berbalik, tiba-tiba saja ya, inilah alasan Jisung koma di rumah sakit. Namun setelah sekian lama mencoba untuk membalas dendam, ketika akhirnya mereka bertemu, ternyata Yoongi memang tidak bisa mengalahkan Choi Kisu. Ia dibuat babak belur saat berduel dengannya. Yugyum yang tidak tega melihat Yoongi dihajar habis-habisan pun lantas mencoba membantu. Namun sayangnya ternyata Yugyum juga kewalahan. Tangannya bahkan berhasil dipatahkan oleh Kisu. Sampai tiba-tiba datanglah si petarung terkuat Golje dan meminta Kisu agar segera pergi dari sekolah mereka. Ternyata Kisu ini juga mengetahui kalau Golje adalah petarung legend dan terkuat.
Dan setelah pertarungan usai, Yugyum pun dilarikan ke rumah sakit karena lukanya yang terlalu parah. Di saat itu ia kembali memimpikan tentang abangnya sebelum meninggal. Pada kala itu posisi abangnya sama seperti dirinya, dipaksa untuk belajar demi memenuhi ekspektasi ayahnya. Abangnya itu stres lalu dipaksa untuk belajar sampai akhirnya beberapa kali pernah hampir membunuh Yugyum. Merasa bersalah karena telah melampiaskan emosinya itu kepada adiknya. Suatu hari ia pun meminta maaf dan memberikan Walkman kesayangannya itu kepada Yugyum sebagai kenang-kenangan. Sampai tidak lama kemudian, dan begitu terbangun dari pingsannya, Yugyum pun langsung memberitahukan kalau yang telah membuat mereka babak belur adalah Namhyup, si anak konglomerat dan kawan-kawannya. Ayahnya terkejut, masih tidak percaya kalau anak bosnya lah yang telah membuat anaknya itu sampai masuk rumah sakit. Yugyum sudah menduga kalau ayahnya pasti tetap tidak akan percaya. Sampai akhirnya Yoongi pun mencoba untuk meminta maaf kepada ayahnya karena telah menyeret Yugyum untuk mau membalaskan dendamnya. Namun sayang, ternyata ayahnya itu tidak peduli dan malah hendak memindahkan Yugyum ke Amerika. 너네들 대체 무슨 짓을 하고 다니는 거냐? 죄송합니다. Dan keesokan harinya ternyata Jisung sudah benar-benar pulih total. Yoongi langsung meminta maaf kepadanya karena waktu lalu ia sangat pengecut dan mencoba meninggalkannya. Namun ternyata Jisung tidak memperdulikannya karena ia tahu betul saat itu Yoongi mencoba untuk berbalik dan membantunya. Jisung juga tahu kalau selama ini Yoongi mencoba mencari keadilan dan melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Walaupun mereka tidak tahu apakah kasusnya akan ditangani atau tidak, tetap saja Jisung berterima kasih karena selama ini Yoongi selalu menemaninya. 고맙다 윤기야. Sementara itu di rumah sakit lainnya, saat Yugyum terbangun dari tidur, tiba-tiba saja ia melihat sosok abangnya dan langsung mengikutinya. Ibunya yang saat itu tersadar pun langsung mencari Yugyum. Dan begitu ditemukan, ternyata Yugyum terlihat hendak bundir untuk menyusul abangnya. Yugyum mengatakan kalau dia sudah tidak tahan lagi dengan tekanan yang diberikan oleh ayahnya dan lebih baik menyusul abangnya saja. Ibunya yang tidak ingin kehilangan satu anak lagi lantas memohon kepada Yugyum untuk mengurungkan niatannya tersebut dan berjanji kali ini ia akan melindungi Yugyum dan tidak akan dipaksa untuk belajar lagi. Dan di saat itulah Yugyum pun tidak jadi bundir. Namun begitu kembali ke kamar, tiba-tiba saja ayahnya si botak ini malah terus saja memaksakan kehendaknya agar Yugyum terus belajar dan melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Ibunya yang sudah muak pun langsung membantah ayahnya dan mengatakan kalau Yugyum baru saja hendak menyusul abangnya karena tidak tahan dengan cara didiknya. 이제부터 내 아들은 내가 지킬 거야. Keesokan harinya saat Golje baru pulang sekolah, ia tidak menyangka kalau ia akan dikeroyok oleh kelompok Kisu. Ya, si Kisu pengecut ini mencoba untuk mengeroyok Golje karena ia tahu tidak akan bisa mengalahkannya jika bertarung one by one. Pengeroyokan pun berlangsung sangat sengit, namun Golje masih bisa untuk mengalahkan mereka satu persatu. Sampai pada akhirnya, Golje pun kewalahan karena mereka bertarung dengan cara licik. Dan setelah lengan kiri Golje patah, si Kisu yang licik ini baru mau menerima tantangan duel one by one dengannya. Ia mengira kalau Golje tidak akan bisa mengimbanginya karena tangannya yang terluka. Namun sayangnya prediksi Kisu salah dan Golje masih bisa memberikan beberapa pukulan telak kepadanya. Dan bahkan hampir bisa mengalahkan Kisu karena berhasil mempitingnya. Namun sayang ternyata Kisu licik ini hanya pura-pura pingsan dan langsung menyerang Golje saat ia lengah. Begitu mengetahui kalau Golje dikalahkan, Yoongi pun menerima nasihat darinya untuk tidak melanjutkan perkelahian konyol mereka
karena harga yang harus mereka bayar mungkin tidak akan setimpal. Yoongi terus memikirkan perkataan Golje. Namun sayangnya dendam yang ia simpan terlalu besar untuk dilepaskan. Apalagi ia merasa bersalah karena Yugyum harus menjadi korban setelah mengikutinya. Tidak ingin berakhir begitu saja, Yoongi pun lantas pergi menemui Kisu untuk berduel dengannya dan sekaligus mengambil barang berharga milik Yugyum. 힘으로 뺏어야지. Karena Kisu menganggap Yoongi hanyalah lawan yang enteng, kali ini ia tidak licik dan menerima tantangan duel tersebut. Yoongi mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bisa mengalahkan Kisu demi bisa mengambil barang berharga milik Yugyum. Walaupun Kisu ini cukup hebat, namun akibat luka yang diterima dari Golje belum pulih, Yoongi pun berhasil memberikan beberapa pukulan telak dan membuat Kisu tambah terluka. Namun setelah beberapa menit pertarungan berlangsung, ternyata Yoongi masih tetap tidak bisa mengalahkannya. 재밌었다. Sementara di tempat lain, ketika Yugyum dan ibunya menikmati waktu berdua, tiba-tiba saja saat mereka kembali ke rumah, ayahnya sudah membawakan beberapa polisi dan dokter untuk menjemput ibunya. Ya, si botak ini yang tidak terima Yugyum diambil alih oleh ibunya, malah memfitnahnya dan mengatakan kalau ibunya itu harus dirawat di rumah sakit karena gangguan jiwa. Sungguh sangat keterlaluan si botak ini. Karena tidak ingin menambah beban mental bagi Yugyum, ibunya pun terpaksa menuruti semua permainan mereka dan ikhlas dianggap gila dan meminta Yugyum untuk tidak mengkhawatirkannya. 다 널 위한 거야. 바로 아빠예요. 엄마. Namun beberapa saat kemudian, setelah ia dibawa oleh kakeknya, tiba-tiba saja Yugyum mendapatkan telepon dari Yoongi dan langsung pergi meninggalkan mereka. Ternyata pada malam itu setelah duel dengan Kisu, Yoongi hendak mengembalikan Walkman miliknya. Bahkan Walkman tersebut ternyata sudah diperbaiki oleh Yoongi. 갈게. 야, 강윤기. Dan sampai keesokan harinya, saat jam sekolah dimulai, ayah Yugyum pun menghampiri Yoongi untuk bertanya di mana Yugyum berada. Karena rupa-rupanya pada hari itu Yugyum tidak pulang ke rumah dan malah sudah menunggu di depan sekolah Choi Kisu. Ya, rupa-rupanya ia nekat langsung menghampiri Kisu ke sekolahnya untuk mengajaknya berduel. Entah apa yang dipikirkan oleh Yugyum, padahal ia masih terluka parah tapi berani menantang Kisu. Pertarungan yang sangat brutal di sekolah pun tak terelakkan dan disaksikan oleh seluruh siswa dari sekolah Kisu. Yugyum mati-matian mencoba untuk mengalahkan Kisu walaupun ia masih terluka dan kemungkinannya memang sangat kecil. Namun karena Yugyum adalah petarung alami dan tahan banting, ia pun sampai harus adu pukul dengan Kisu sampai tidak bisa diprediksi lagi siapa yang akan menjadi pemenangnya. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya Yugyum pun berhasil membuat peluang tersebut dan bisa menumbangkan Kisu. Karena sudah sangat muak dengan para pembuli seperti Kisu, Yugyum pun benar-benar melampiaskan kemarahannya tersebut dan membuat Kisu sampai babak belur nggak karu-karuan. Yugyum terus memukulnya untuk melampiaskan emosi yang selama ini ia pendam dari tekanan ayahnya, kematian abangnya, dan dirinya sendiri yang dahulu sangat lemah. Namun ketika Yugyum hendak mengakhiri pertarungan tersebut, tiba-tiba saja ya, saat itu ayahnya datang dan akhirnya melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri kalau putranya Yugyum yang selama ini ia tonyor-tonyor ternyata sangat brutal. Di depan matanya Yugyum hampir saja membunuh seseorang. Ia mencoba menghentikan Yugyum dan bertanya, "Kenapa kamu jadi seperti ini, nak?" Yugyum pun menjawab, "Kenapa? Kenapa baru sekarang kau tanyakan? Aku menjadi seperti ini karena ulahmu, ayah." Begitulah ucap Yugyum. Dan di saat itu juga ayahnya pun baru tersadar kalau cara didiknya selama ini ternyata telah membuat anaknya itu jadi hilang arah dan brutal.
Sampai beberapa bulan kemudian, setelah pertarungan terakhir itu, Yugyum pun pindah ke sebuah sekolah tanpa nama, di mana lokasi ini adalah sekolah yang dahulu ditempati oleh Golje sebelum menjadi pemenang dan pindah ke sekolah mereka. Ya, Yugyum masuk ke sekolah petarung yang sangat brutal. Dan tidak disangka, ternyata Yoongi juga berada di dalam bis tersebut karena ingin selalu bersama dengan Yugyum. Sampai setibanya mereka di sekolah tersebut, tiba-tiba saja 여기가 문명고다. tamat. Dan itulah dia episode terakhir dari drama One High School Heroes. Gimana guys? Ternyata lebih seru kan dari Weak Hero Class dan Study Group. Lebih brutal dan to the point. Walaupun Weak Hero Class dan Study Group juga punya ciri khas dan keunikannya sendiri. Oh ya, bagi kalian yang belum sempat nonton drama yang seperti ini, Weak Hero Class dan Study Group, silakan langsung ditonton aja di channel ini juga. Linknya sudah Mimin cantumkan di kolom deskripsi. Dijamin pasti seru. Dan segitu dulu rangkuman kita kali ini. Semoga terhibur dan bisa menghilangkan kegabutan kalian. Sampai jumpa di alur film-film selanjutnya. Kamsahamnida dan ciao.